Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan, Ibu Nikade Supatmini, SAG, MPDH. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Onidul Lestari, NIM 23 1103 1121 dengan absen 29, kelas A1 Denpasar. Sini saya akan mempresentasikan tentang kasus yang sudah saya baca. Kasus guru SD Manado, aniaya siswa, pelaku ngaku spontan karena tidak dihargai. Kasus dugaan penganiayaan guru SDN 124 Manado, Sulawesi Utara atau Sulut, terhadap siswa inisial IS 12 tahun tengah bergulir di kepolisian. Terduga pelaku bernama Andrius Tatika mengaku spontan menganiaya karena tidak merasa dihargai. Di situ saya spontan, itu dalam bentuk pengajaran. Itu sebagai bentuk pengajaran supaya dia menghargai orang, kata Andrius ketika dikonfirmasi Detikcom pada Senin 19 Desember 2022. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di sekolah pada Kamis 14 Desember. Andrius menceritakan dirinya tengah berada di dalam kelas mengawasi proses ujian semester ganjil siswa kelas 6. Saat itu korban dan rekan-rekannya sudah lebih dulu menyelesaikan soal semester, makanya diizinkan lebih dulu keluar kelas. Saya sampaikan yang sudah selesai silakan keluar sambil menunggu teman-teman mengerjakan tugas, katanya. Andrius melanjutkan, IS dan temannya pun pergi bermain di ruang kelas sebelah. Tak lama setelah itu, korban lalu kembali ke kelas dengan membawa gagang pel lantai yang sudah patah. Namun, saat itu dia beralasan tidak ada yang mau mengakui perbuatannya. Andrius pun meminta IS dan temannya berembuk untuk bertanggung jawab. Beberapa saat kemudian, dia atau IS masuk bawalah pel lantai yang sudah patah. Setelah itu, saya berikan kesempatan mereka berembuk untuk berbicara, urai Andrius. Namun, IS justru datang dan masuk kembali ke kelas sambil bersuara keras. Padahal, kata Andrius, saat itu masih berlangsung proses ujian semester. Dia pun menegur IS karena dianggap berbuat tidak sopan kepada dirinya. Hingga akhirnya Andrius pun spontan memukul IS. Dia datang tiba-tiba di kelas yang sementara ujian semester. Saya datang dan tegur. Tidak lama IS datang dengan suara keras menyampaikan bahwa Pak Guru lagi pilih-pilih kasih, tuturnya. Orang tua IS lapor polisi, sementara orang tua IS melapor oknum guru gara-gara menganiaya anaknya hingga punggung belakangnya lebam. Tersebut ke polisi pada Kamis 14 Desember lalu. Pihak sekolah sempat melakukan mediasi, namun upaya itu gagal. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abbas membenarkan jika laporan kasus dugaan penganiayaan itu sementara dalam penyelidikan. Pihaknya akan segera memeriksa sejumlah saksi dan perkara itu. Menurut keterangan penyidik, memang benar telah ada pelaporan terkait kasus tersebut, ungkap Jules ketika dikonfirmasi Detikcom Sabtu 17 Desember. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh guru SD di Manado terhadap siswa terjadi karena sang guru merasa tidak dihargai oleh siswa tersebut. Pelaku mengaku tindakannya dilakukan secara spontan sebagai respon atau perilaku siswa yang dianggap tidak sopan.
Insiden ini menyoroti masalah disiplin dan hubungan antara guru dan siswa di lingkungan sekolah, serta pentingnya pengendalian emosi dan penerapan metode disiplin yang, yang tepat dalam dunia pendidikan. Kejadian ini memicu perhatian dan reaksi dari berbagai pihak terkait keselamatan dan kesejahteraan siswa di sekolah. Tetapi penting juga bagi peran orang tua dalam didik sopan santun atau etika kepada anak di rumah atau lingkungan keluarga. Dari kasus guru SD Manado yang menganiaya siswanya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, guru tersebut mengaku melakukan tindakan tersebut secara spontan karena merasa tidak dihargai oleh siswanya. Yang kedua, kasus ini menunjukkan adanya masalah dalam hubungan antara guru dan siswa yang dapat mempengaruhi interaksi dan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, pentingnya pendekatan yang baik antara guru dan siswa, serta perlunya komunikasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini. Yang keempat, peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa juga menjadi penting, sehingga siswa dapat merasa didukung dan terbantu dalam proses pembelajarannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan perkataan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.